Matahari mulai terbit sedikit demi sedikit, mulai menyinari bumi. Kebahagiaan menyelimuti keluargaku. Kami hidup bahagia tanpa ada kekurangan apapun. Saya sebagai kepala rumah tangga mempunyai pekerjaan tetap, dan istri punya usaha dagang yang lumayan ramai pembeli. Kami punya segalanya. Ingin punya ini, ingin punya itu. Dengan cepat kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan. Tapi kebahagiaan itu kini tidak lagi berpihak kepada kami. Waktu berlalu, kebahagiaan perlahan mulai memudar. Saya diberhentikan dari pekerjaan dan saya mulai bantu usaha istri berdagang. Sambil mencari-cari pekerjaan lain, hutang semakin bertambah. Kami tidak mampu lagi untuk membayarnya. Usaha berdagang semakin hari semakin menurun, karena hasil dari berjualan untuk membayar hutang itu pun masih kurang. Semakin bertambah besar hutang kami. Hampir setiap hari kami didatangi para penagih hutang, hingga cacian demi cacian menerpa kami. Kami pun tutup usaha karena sudah tidak mampu untuk berdagang. Kami sempat datang ke tempat paranormal, dari suatu tempat ke tempat lain, tapi tidak membuahkan hasil. Karena sesungguhnya jalan itu yang dibenci Tuhan. Dari sini kebahagiaan kami mulai meredup. Seiring berjalannya waktu, kami hidup berpindah-pindah. Anak-anak kami menjadi ikut merasakan penderitaan yang kami alami, atau kepedihan yang kami rasakan. Masalah demi masalah selalu datang. Rumah, semua perabotan juga mobil, motor terjual habis, hingga kami hidup sebagai warga kos di suatu daerah. Keluarga, saudara semuanya menjauh, dan selalu menyalahkan kesalahan kehidupan kami yang kurang berhati-hati dalam melangkah. Karena serasa sendiri, kami tidak ada yang dapat kami ajak bicara, karena semua telah menjauh dari kami. Waktu terus berjalan. Ketika terdengar suara azan subuh, kami pun harus terbangun, karena kami tidur di dalam masjid besar, masjid yang selalu ramai 24 jam. Kegiatan demi kegiatan di masjid, kami selalu mengikuti. Ibadah sholat 5 waktu, kami selalu mengikuti. Kami berdoa, kami memohon ampunan, pertolongan hanya kepada Tuhan. Hari demi hari kami lalui hidup dengan kesedihan, hingga pada suatu hari kami pernah bertemu dengan pendeta dari gereja Katolik dengan panggilan Romo, yang kebetulan gereja Katolik berdekatan dengan masjid yang kami tempati. Kami berkenalan, ngobrol dengan akrab, dan kami dibagi berkat atau rezeki oleh beliau. Romo tidak pernah mengajak kami untuk ikut atau masuk ke ajaran Katolik. Justru beliau menyarankan agar kami datang ke tempat pondok pesantren di suatu tempat yang jaraknya dari kami kurang lebih 20 kilo. Kami datang ke pondok yang disarankan oleh Romo dan bertemu langsung oleh kiai pondok yang ternyata teman dekat Romo. Setelah bertemu kiai pondok, kami ngobrol bercerita tentang kehidupan kami. Lalu oleh kiai kami disuruh ikut pengajian di dalam pondok. 1 minggu sekali, kami datang sampai 4 atau 5 kali. Selanjutnya kami tidak datang dikarenakan tidak ada uang untuk beli bensin. Pernah suatu hari datang sendiri ke tempat pondok, bertujuan ingin bertemu kiai untuk minta pertolongan agar dibantu untuk membayar sekolah anak kami yang mau ujian akhir semester. Kalau tidak dibayar, tidak boleh mengikuti ujian akhir.
Sesampainya di pondok, saya tidak bisa bertemu kiai, padahal kiai ada di dalam pondok, sedang bersantai. Waktu itu sekitar pukul 10 siang, saya bertemu salah satu pengurus pondok. Setelah saya ngobrol, cuma kurang lebih 10 menit, saya tidak diizinkan untuk bertemu kiai. Betapa sulitnya bertemu tokoh ulama, seorang kiai dari pondok pesantren. Setelah saya tidak diizinkan bertemu kiai, saya izin pulang dengan hati yang kecewa. Selama perjalanan pulang, pikiran saya, keluarga yang di rumah, kebingungan, kesedihan bercampur jadi satu. Kami kembali ke masjid, berdoa sepanjang hari, hingga akhirnya kami dituntun untuk pergi ke pusat kota. Kota kami kota kecil, bisa dibilang kabupaten. Dengan mengendarai motor satu-satunya, kami berkendara mengelilingi kota, sehingga kami melihat suatu tempat ibadah umat Kristiani. Kami memberanikan diri untuk masuk, dan tujuan kami hanya minta didoakan. Setelah kami masuk dan bertemu salah satu pengurus gereja, bisa disebut hamba Tuhan. Kami ngobrol, kami bercerita tentang apa yang kami alami, sehingga kami didoakan, kami dikasih makan, dan kami juga dikasih rezeki. Kami diundang untuk datang di suatu pondok. Di dalam pondok tersebut khusus orang-orang yang sakit, depresi, stroke, atau stres, dan lain-lain. Pondok pemulihan khusus untuk orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Kami bukan bertempat tinggal di pondok, tapi kami hanya datang tiap pagi untuk ikut didoakan. Semua pengurus pondok orang-orang dari Nasrani. Pasien yang ada di pondok dirawat, ada dokter juga, dan tidak dipungut biaya. Kami diberkati, dibantu untuk pembayaran sekolah anak kami. Kami juga dibantu agar kami bisa berjualan kembali. Kali ini kami berjualan STMJ di dekat kota. Semua itu atas pertolongan Tuhan. Kami di tempat kos juga selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Kami berzikir, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kami dari Muslim, tapi saudara-saudara dari umat Kristiani ikhlas membantu kami, membantu penuh kasih. Kami serasa punya keluarga baru, saudara baru. Kami selalu dikunjungi, walaupun kami beda keyakinan. Kami sangat akrab, saling kebersamaan, hingga kami banyak yang kenal saudara-saudara dari umat Kristiani. Mentari pun kembali bersinar. Kebahagiaan perlahan mulai memasuki kehidupan keluarga kami. Tapi perjalanan kehidupan kami tak semulus jalan tol. Masih ada ujian, cobaan yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun begitu, Tuhan masih tetap bersama kami. Kami diberikan kekuatan untuk menghadapi proses kehidupan. Kami bisa kuat menghadapi proses dari Tuhan. Dan semua itu karena Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kami kekuatan. Tuhan memulihkan keadaan kami, melindungi kami dari orang-orang jahat dan kejam. Tuhan memelihara kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu, kelimpahan rahmat-Mu, dan kasih-Mu tiada batas. Engkau mempertemukan kami dengan saudara-saudara baru. Walaupun kami beda keyakinan, tapi kami hidup rukun, damai, saling kebersamaan, dan saling membantu juga mendoakan. Jadilah pelita untuk menerangi kegelapan. Tetaplah berdoa,
di segala keadaan dan diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu